Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Roy Suryo. Jokowi menyebut para terlapor telah menghina dan merendahkan dirinya secara pribadi. Jokowi menantang para terlapor untuk membuktikan tudingan mereka di hadapan hukum. Ia memastikan laporan ini bukan bentuk balasan politik, melainkan upaya mencari keadilan. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Menanggapi pelaporan itu, Roy Suryo mengaku tidak mempersoalkan dan siap mengikuti proses hukum. Roy Suryo menegaskan akan membongkar dugaan skripsi dan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tidak ada motif politik di balik kasus ini. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Gak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja, kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis? Oh sama sekali enggak, aku udah enggak di politik lagi Mbak. 15 tahun udah cukup, 5 tahun saya udah enggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh enggak ada apa-apanya. Lihat foto-foto saya juga dulu sama Pak Jokowi juga banyak. Jokowi sudah menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporan terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Total ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyidik. Tim Liputan Kompas TV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu. Jokowi menyebut para terlapor telah menghina dan merendahkan dirinya secara pribadi. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menolak mediasi atas gugatan ijazah. Pihak Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazah ke publik dan memilih jalur persidangan. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Kami akan diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik dan salah satu penggugat ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifa. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Jokowi memutuskan di Solo tidak tercapai hasil mediasi, lanjut ke persidangan. Anda juga diadukan di Mapolda Metro Jaya dan di Polres Metro Jakarta Selatan, Mas Suryo. Apakah ini memberatkan posisi Anda? Enggak lah, inilah justru bentuk konkret dari merendah-rendahkan pengadilan, menghina pengadilan. Siapa yang bilang dia akan datang kalau dipanggil pengadilan? Nyatanya, ini fakta. Tadi siang tuh ada mediasi yang seharusnya dia datang. Dia nggak datang, malah nyanyi di rumahnya. Padahal ada orang, kecuali orangnya di luar negeri loh ya. Para pelapor yang pakai alasan nggak jadi lapor karena ditunda karena lagi di luar negeri. Baru saya kata, oke, ini Jokowinya ada di Solo, ada di rumah, malah menemui penyanyi dibanding datang ke persidangan. Kalau ke persidangan bawa ijazahnya, insya Allah ya Pak Dr. Taufik dan para penggugat di Solo itu clear, itu udah selesai. Lah malah enggak. Apa? Semua orang Indonesia pasti mencatat kata-katanya. Saya akan bawa kalau kita pengadilan. Tadi Solo itu yang minta siapa? Pengadilan kan? Jadi nggak datang, udahlah jelas gitu. Jadi ini masih dari sini udah kelihatan inkonsistensinya. Gitu. Bang Freddy merespon pernyataan Mas Roy ini? Ya, jadi mungkin Mas Roy dan juga publik perlu tahu ya bahwa kalau sistem peradilan perdata itu sistemnya bisa langsung ya, tergugat itu bisa langsung, tapi bisa juga diwakilkan oleh kuasa. Ini berlaku dalam semua proses, mulai dari mediasi ya sampai dengan nanti di putusan. Jadi kalau pengacaranya Pak Jokowi sudah hadir di persidangan, ya berarti itu sudah mewakili Pak Jokowi. Tidak ada alasan, tidak ada peraturan perundangan apapun
ya kalau sudah pengacaranya hadir, prinsipal harus hadir. Bukan berarti tidak boleh, boleh banyak juga pengacara Iya. bersama prinsipalnya hadir persidangan banyak, tapi Kalau itu hadir. itu pilihan saja, bukan berarti Pak Jokowi di situ melanggar proses persidangan. Dan mediasi menurut Anda tidak akan menyelesaikan persoalan ini, Bang Freddy? Iya, mediasi itu kan memang proses yang harus dilalui. Siapa tahu kedua belah pihak bisa ada titik temu untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, kan begitu, tidak sampai ke persidangan. Nah, berarti tidak ada titik temu, artinya tidak ada titik temu. Pihak penggugat meminta apa, pihak tergugat itu tidak bisa menyanggupi atau tidak mau menyanggupi permintaan penggugat. Sesimpel itu sih, sesimpel itu proses peradilan perdata itu. Oke, Mas Roy, ada mau ditanggapi? Iya, jelas kan. Berarti kita lihatlah seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi. Kata-kata dari dia sendiri. Katanya dia akan hadir, kemudian akan datang di sidang dan menunjukkan kalau diminta pengadilan. Tanpa menyebut apa itu perdata, apa itu pidana. Ya, dan peraturan MA 2016 clear banget, itu memang mengatur yang namanya mediasi. Tadi ada mediatornya, profesor dari Universitas Negeri 11 Maret. Sudah ada semua, sudah diciptakan, negara sudah menciptakan itu. Kalau dia datang menunjukkan itu, kan publik bisa mulai, ini elegan. Oke, Mas Freddy tadi mengatakan pilihan, ya ini pilihan yang tidak elegan, pilihan yang kurang bagus lah gitu. Saya juga, waduh, kok kayak gini yang dipilih gitu. Ini sarannya kurang bagus. Kalau dia datang, menunjukkan bagus. Nanti misalnya ketika di Jakarta, juga misalnya kemarin tanya lapor ya Mas Tifal. Lapor itu kan ya kita lucu aja lah gitu. Kita lihat aja nanti ya. Orang yang lapor mengadu ijazah kan harusnya juga ijazahnya itu diperiksa, disimpan dulu atau disita oleh kepolisian, kan nyatanya juga tidak gitu. So, jadi pembuktian apa yang bakal Anda tunjukkan gitu. nanti? Ini Anda sudah diadukan di Mapolda langsung oleh Pak Jokowi. Di Mapolres Metro Jakarta Selatan juga Anda diadukan oleh Peradi Bersatu. Bukti apa yang mau Anda tunjukkan nanti kalau dipanggil untuk diperiksa, Mas Roy? Loh, Kak, saya sesuai konsisten ya. Jadi artinya ketika itu datang, saya akan tunjukkan bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memeriksa skripsi waktu itu. Dan ketika saya memeriksa apa yang ditunjukkan oleh kader salah satu Partai SI itu dan yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang mengisi itu berupa fotokopi. Kalau fotokopinya dan yang diposting itu sinkron, ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ternyata yang ditunjukkan lain, nah ini malah jadi soal ini, jadi berita. Jadi selama ini yang dipakai untuk disebut ijazah itu apa? Tapi sekali lagi, skripsinya itu abal. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya Mas Tif, ini kayak telur. Kalau telurnya busuk ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur busuk menetes jadi ayam. Itu ya kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Bang Freddy, Mas Roy masih tetap pada pendiriannya. Menurut Anda itu cukup tidak? Atau masih harus ada hal yang dibuktikan lagi menurut Anda? Ya, silahkan aja nanti disampaikan penyidikan. Tapi begini, proses penyidikan itu, misalnya perkara ijazah palsu ini, jadi begini, nanti kemarin kan waktu Pak Jokowi melapor, karena sehubungan dengan ijazah palsu, jadi Pak Jokowi bawa ijazahnya, ada yang bilang ijazah gua palsu nih, ijazah saya palsu nih, itu bohong, itu fitnah, aku punya ijazah asli nih, aku mau melapor nih ijazah asliku, ditunjukin lah, kemudian dilihat penyidik, ya dilihat diperiksa-periksa, oke ada dasar Pak Jokowi untuk melaporkan itu, makanya laporan diterima, kemudian berproses, kemudian nanti dipanggil dipanggillah para saksi yang berhubungan dengan itu. Nah nanti kalau misalnya ini sampai ada tersangka, kemudian lanjut ke proses persidangan, ada tersangkanya, ada terdakwanya, nah itu nanti di persidangan, sebelum masuk ke persidangan, penyidik akan memeriksa ini sehubungan dengan ijazah tersebut. Itu kan yang mengeluarkan UGM, misalnya mengeluarkan UGM. Jadi nanti ya ijazah itu akan ditanya kepada UGM.
Ini kata Pak Jokowi, dia di alumni UGM, ini ijazahnya apakah benar? Oke. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi alumni atau ijazah ini benar? Nanti berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh UGM, kemudian UGM menyatakan, oh, ijazah Pak Jokowi itu benar, asli kami yang mengeluarkan, dan seterusnya. Kemudian udah sampai selesai penyidikan, kemudian ini berlanjut ke persidangan. Di persidangan juga akan begitu, UGM juga dipanggil, akan ditanyain. Seterusnya seperti itu. Kalau di-challenge misalnya oleh tersangka atau terdakwa, nanti silakan bisa di-challenge seperti yang Mas Roy sampaikan tadi, ya silakan di-challenge. Menurut kami ini palsu, menurut kami ini begini, silakan. Itu kan Dengan perspektif nanti. Anda ini, apakah ada kemungkinan Projo juga buat bikin aduan juga ke polisi nih, Bang Freddy? Oh enggak, gini. Kami kebetulan kemarin kita ketemu Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi menyampaikan, memang Pak Jokowi jujur Pak Jokowi menyampaikan dia sedikit terkejut sebetulnya dengan ramainya katakanlah masyarakat publik ataupun relawannya melaporkan ini. Makanya beliau bertindak langsung laporkan biar ini tidak semakin terus bergulir, semakin banyak pihak-pihak yang dilibatkan dalam perkara ini. Jadi kami juga waktu itu menyampaikan, Pak, kami mau lapor nih di seluruh Indonesia, Projo akan melapor. Oh nggak usah, nggak perlu lagi, sudah cukup. Begitu, jadi Projo tidak akan melaporkan masalah ini lagi, Mas. Oke. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, Mas, bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya, kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas Freddy kalau ketemu. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah Danantara. Jadi sebagai Dewan Pengarah Danantara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Dr. Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifal. Jadi ini paradok banget lah gitu. Jadi artinya dia masih pejabat negara gitu. Jadi orang pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ini tuduhannya menghina diri Pak Jokowi loh. Terasa terhina Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Gimana merespon itu, Mas Roy? Iya, lu aja gitu loh. Kok bisa terhina punya ijazah Universitas Gajah Mada kok terhina? Harusnya UGM juga merasa terhina gitu. Kalau dikatakan ada orang yang kemudian tidak bangga dengan ijazahnya gitu. Jadi kalau ini kan statement aja biasa gitu loh. Kita mempertanyakan, dan peneliti itu mau terlindung di bawah kampus atau dia independen kayak saya Dr. Rismon, itu punya hak ya, hak profesional, hak publik untuk kemudian melakukan kalau ada yang kurang. Dan kalau nanti ditanyakan misalnya, kok hanya Pak Jokowi aja? Enggak, kalau ada tokoh publik yang lain yang misalnya kemudian kita curious ya, kita kepo, mungkin ijazahnya nggak benar nih, tentu akan kita speak up juga, misalnya yang lagi menjabat sekarang ya gitu, yang ini jual apa yang disuarakan oleh para purnawirawan tadi itu clear banget, itu juga pasti akan dibedah juga ijazahnya. Bukan kepala negara tapi masih menjadi pejabat negara, contoh kasus di Danantara, Bang Freddy. Makanya kemudian ini masih tetap dipersoalkan. Beralasan tidak menurut Anda, Bang? Itu kan alasan yang dicari-cari aja. Kemudian itu kan belakangan. Itu kan belakangan. Dewan Pengarah nggak ada hubungannya lah dengan perkara ini. Jadi begini, ya silahkan nanti Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pembelaannya, silahkan. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Oke, gimana Mas Roy?
Nah, artinya itu fakta ya. Fakta kami pun dari UGM itu ya justru malah merasa bangga kalau misalnya ada ijazah kami. Dan soal antara belakangan bukan ya. Saya ingat betul ya, saya bukan lupa. Saya menyuarakan soal ijazah ini pada akhir Maret. Itu pun setelah tanggal 15 Maret. Dr. Resmond Sianipar itu juga datang ke UGM pada saat pertama pada tanggal 15 Maret dan kemudian dia melihat. Kemudian dia mengungkapkan hipotesa. Kemudian tambah lagi kader partai yaitu pada 1 April itu semua Jokowi sudah menjadi dewan arah dan antara ya seluruh publik menilai nih Mas Tifal. Jokowi itu sudah kalau misalnya dia November sudah jadi rakyat biasa. Sampai dengan Januari, Februari itu dia belum apa-apa. Nah, kalau ada gugat ijazah di situ mungkin salah karena dia rakyat biasa. Nah, Februari jadi publik clear yang stemnya itu time framingnya tuh tepat kali. Ketika Maret kita teriak loh ini ada pejabat negara ya harus mau dong itu dibuka dan ternyata faktanya siang ini fakta itu sudah bilang kalau mau menuju keadilan ternyata tidak mau ditolak keadilan. Ini kan sudah salah dengan statement-statementnya. Lah itu semua itu. Ini sudah banyak aduannya Bang Freddy. Menurut Anda aduan dari para pihak dari Pradi Bersatu sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan, Pak Jokowi langsung mengadu ke Mapolda Metro Jaya. Apakah ini akan berujung pada hukuman atau gimana Anda membaca prospeknya ke depan? Jadi begini saya tanggapi sedikit tentang pejabat negara tadi walaupun gak ada hubungannya udah saya sampaikan dan antara dengan ini. Cuman karena Mas Roy berargumen gitu tadi ini mungkin lagi rame terakhir-terakhir ini bahwa BUMN itu ya dan antara itu tidak termasuk lagi pejabat negara bahwa Dewan Pengawas itu undang-undang KPK lain. Ya silakan Anda mengatakan lain tapi saya menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian masalah itu tadi ya sudah pasti ini ya kalau saya juga orang hukum, saya melihat ini akan berujung di pengadilan. Saya melihat ini akan ada tanpa mendahului, tapi karena ini kan kasus yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada tuduhan ijazah palsu yang rame terus di media, rame di publik, nah, kemudian dilaporkan. Ini kan kasus sederhana tinggal dibuktikan dan ini saya percaya akan bergulir terus di pengadilan dan akan ada vonis untuk ini yang dinyatakan. Dan bukti dari para pelapor ini cukup kuat menurut Anda Bang Freddy? Pak Jokowi jelas ya. Pak Jokowi jelas sudah membawa ijazahnya yang SD sampai fakultas itu kan udah sampai universitas sudah. Ini kan bukti yang sudah sangat kuat, bukti otentik kan begitu. Nah, masalah para pelapor yang lainnya kan juga kalau nggak salah saya penghasutan ini tinggal dibuktikan saja apakah perbuatan-perbuatan para terlapor ini benar-benar bisa menghasut publik. Tinggal dibuktikan ya. Sudah kita tangkap poinnya di situ. Bang Freddy, Mas Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas Freddy, terima kasih Mas Ivan. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas Petang.